Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Aris Okma Yuriansa. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang RHK yang ada di SKP 2024 di PMM. Jadi ada banyak RHK yang bisa kita pilih, untuk mengajukan kepada pimpinan atau Bapak Kepala Sekolah sampai kita memenuhi total poin itu minimal 32 poin. Untuk pengajuan RHK dari awal, Bapak Ibu bisa melihat video saya yang lain di channel YouTube saya. Nah, untuk saat ini saya hanya akan membahas atau menjelaskan beberapa RHK yang ada pada SKP 2024 di PMM. Di sini kita melihat ada berbagai banyak RHK yang bisa kita pilih beserta poin-poinnya untuk menjadi acuan pengajuan RHK kita ke Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama, di sini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini memiliki 4 poin. Nah, untuk RHK ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan bukti dukungnya dengan mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding lapangan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti seminar atau lokakarya yang ada di PMM. Saya rasa ini sangat mudah ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengambil nanti berapa kegiatan yang dibutuhkan. Ini bukti dukungnya adalah sertifikat ya. Bapak Ibu nanti mengumpulkan sertifikat sebanyak kegiatan Bapak Ibu ambil. Kemudian mari kita lanjutkan, ada RHK. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Pertama saya jelaskan untuk komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini, kalau kita ingin membuat komunitas belajar di PMM, maka kita harus menyelesaikan pelatihan mandiri kurikulum merdeka agar kita bisa membuat komunitas belajar kita di PMM. Nah, untuk RHK yang ini, kita bisa berperan sebagai peserta. Jadi kalau komunitas belajar yang sudah kita buat di PMM melaksanakan kegiatan, yaitu berbagi praktek baik dan kita termasuk dari peserta dari kegiatan itu. Maka kita akan mendapatkan sertifikat baik yang ditandatangan oleh ketua komunitas belajar maupun Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, kita akan coba melihat di sini ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Jadi kita berperan sebagai peserta jika ada kegiatan coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru ya. Jadi di sini bukti dukung adalah sertifikat juga. Jadi kita membutuhkan sertifikat sebanyak target kuantitas yang kita masukkan. Jadi kalau satu kegiatan berarti kita butuh satu sertifikat. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, di sini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan oleh guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, di sini adalah bukti dukungnya yaitu laporan. Tetapi perlu saya jelaskan bahwa untuk menjadi sebagai penelaah aksi nyata, ini harus diakui oleh PMM. Jadi untuk diakui oleh PMM, kita juga harus menyelesaikan pelatihan mandiri yang telah ditentukan oleh PMM dan akan kita mendapatkan pengakuan atau permohonan dari PMM untuk menjadi penelaah. Ini untuk menjadi penelaah ya, baik penelaah aksi nyata maupun penelaah
perangkat ajar yang dihasilkan oleh guru atau teman-teman yang lain. Kemudian mari kita lihat yang lain. Yang selanjutnya ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Ini kita disuruh membuat atau menyusun ya beberapa konten unggulan, kita buat kontennya. Kemudian konten itu harus kita unggah ke dalam PMM ya. Nanti konten itu kita bisa bagikan kepada teman-teman guru atau kepala sekolah sehingga dapat berguna konten-konten unggulan yang sudah kita buat. Jadi nanti bukti dukungnya yaitu kita kumpulkan semua konten-konten yang sudah kita buat dan sudah kita unggahkan ke PMM. Kemudian kita lihat yang lain. Ini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, baik dari persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, untuk menjadi partisipan observasi, jadi kita bisa mengobservasi ya pelaksanaan kegiatan pembelajaran teman sejawat kita, tetapi kita harus mendapat SK dari kepala sekolah atau pengakuan dari Bapak Kepala Sekolah kita sebagai observasi ya, sehingga kita bisa menjadi partisipan observasi praktik pembelajaran yang dilakukan oleh teman kita. Setelah itu kita membuat laporannya sebagai bukti dukung kita telah melaksanakan kegiatan partisipan observasi praktik pembelajaran dari teman kita. Kemudian kita lihat yang lain. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, ini saya rasa mungkin agak mudah ya, karena kita hanya perlu menyelesaikan 1 atau 2 pelatihan mandiri yang ada di PMM ya. Jadi ada banyak pelatihan mandiri yang ada di PMM. Kita tinggal selesaikan. Kemudian kita membuat aksi nyatanya. Nanti kita akan menerima sertifikat dari PMM sehingga sertifikat itu bisa dijadikan sebagai bukti dukung. Ini banyak ya pelatihan mandiri yang ada di PMM. Kemudian selanjutnya ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini ada 12 poin ya, Bapak Ibu. Kalau sudah pernah melaksanakan praktek ya, praktek baik. Jadi praktek mengajar dengan cara terbaru atau praktek memberikan pemahaman kepada siswa atau guru-guru lain. Jadi Bapak Ibu bisa menyusun ya sebagai sebuah cerita tentang praktek dalam melaksanakan praktek kepada siswa atau kepada guru-guru lain. Jadi nanti bukti dukungnya tinggal Bapak Ibu upload saja cerita praktek yang sudah Bapak Ibu terbitkan di PMM. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik. Ini ada 36 poin ya, cukup satu ini saja. Tetapi Bapak Ibu ingat sekali lagi untuk menjadi penggerak komunitas belajar ini sungguh sangat sulit ya mungkin. Nah jadi tadi sudah saya katakan untuk menjadi penggerak ataupun membuat sebuah komunitas belajar di PMM, Bapak Ibu harus menyelesaikan pelatihan mandiri tentang kurikulum merdeka. Nah, untuk mendapatkan poin dari RHK ini,
Setelah Bapak Ibu menjadi penggerak komunitas belajar, Bapak Ibu juga harus mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal buatkan sertifikat kegiatannya, Bapak Ibu tinggal memasukkan sebagai bukti dukung. Ada yang lebih besar lagi poinnya Bapak Ibu. Ini poinnya ada 128 poin Bapak Ibu. 128 poin. Nah, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, yang kebetulan menerima sertifikat guru penggerak dari bulan 1 sampai bulan 6 ya 2024 ini tinggal mengambil satu RHK saja, poinnya sudah 128. Tetapi untuk Bapak Ibu guru penggerak yang sebelum 2024 ini belum bisa diakui ya. Jadi tidak bisa diakui karena kegiatan yang diakui adalah durasi dari Januari sampai Juni 2024. Jadi itu beberapa RHK yang bisa saya jelaskan beserta bukti dukungnya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menentukan RHK yang bisa Bapak Ibu ambil ya. Demikian video singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.